Oke, kembali lagi dengan channel Bang with Programming with Bang Parul. Jadi kembali lagi saya mencoba untuk memberikan contoh-contoh tentang Golang ya kepada teman-teman yang kawan-kawan yang baru mencoba mempelajari Golang, bisa mengikuti panduan-panduan yang saya buat ini. Nah, yang saat ini saya kan fokus untuk pembahasan atau praktek mengenai Golang data struktur ya, mulai dari array, slice, map, struct. Jadi gini kawan, uh, mesti kawan-kawan pahamin dulu kalau memulai tentang data struktur, memahamin dulu tentang apa sih array, apa index, apa elemen gitu ya. Jadi kalau di Golang ini mungkin saya teori dulu ya. Golang ini array itu uh, harus dimuat jumlah data berdasarkan jumlah indeks yang ditentukan. Jadi contohnya kalau kita punya variabel katakanlah nama, nah itu jumlah indeksnya itu sebesar 4, maka jumlah indeks itu harus banyak 4. Kalau melebihin tidak boleh karena sudah ditentukan sesuai muatannya. Itu kan kawan. Jadi lebih lengkapnya coba kita praktekkan mengenai fungsi array penggunaan array di Golang. Kita cobain package dulu. Main ini kata-kata function main. Nah, kalau di mana di Golang itu contohnya kita kan buat satu variabel namanya variabel nama gitu kan. Dia itu sama dengan integer uh, kita katakanlah tadi 4. Ini string. Karena nilainya string. Nah, maka secara default namanya harus banyak jumlahnya ini, jumlah 4 indeks ya. Contohnya kita isi kosong nama Rudy gitu ya. Nama yang ke satu adalah Doni gitu ya. Nama yang kayak kopi lah, dan cepet ya. Ini sebentar 4, 1, 2, 3 nih. Rudy Doni gitu ya. Nah, jadi kalau kita cetak fmg dengan nama gitu ya, array nah coba cetak, kita running ya di dalam terminalnya. Go run main. Nah, maka data itu sebesar 4 ya, 4 indeks. Nah, gimana kalau kita buat 5 atau 4 gitu ya. Maka dia akan mengakibatkan ini error karena jumlah array itu sudah dispesifikin, muatannya itu ada 4 gitu lah, 4 indeks. Jadi tidak bisa. Itulah penggunaan array di dalam Golang ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan namanya itu tadi slice. Slice itu penggunaan itu sama seperti penggunanya array, tapi ibaratnya cuman menentukan kita bisa langsung set di dalam, katakanlah ini langsung kita set dalam penentuan deklarasi variabel, katakanlah names gitu ya. Names, jangan names siapa ya, usia gitu ya, janganlah urutan deh.
urutan sama dengan kita buat itu integer. Nah, maka di sini kita langsung bisa membuat urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya urutannya. Nah, jadi kita bisa langsung set di dalam slice ini, namanya slice ya. Nanti langsung kita coba cetak print urutan. Nah, ini yang dibilang adalah slicing. Nanti kita langsung mengisi angka atau mengisi value di dalam dalam indeksnya. Sebenarnya sih bisa aja kita buat urutan yang keberapa 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya mungkin kelima ini adalah 10 gitu ya. Nah, maka di error karena dia nggak ada jumlah indeks yang sudah ditentukan di dalam slice ini. Jadi kalau kita mau write-nya mungkin ke 0, maka dia akan menimpah ya. Jadi slicing itu adalah seperti itu. Nah, bagaimana kita ibaratnya bisa merujuk kemana-mana ke istilahnya itu jadi kita langsung bisa merujuk ke indeks gitu kan. Nah, contohnya saya mau katakanlah ini A sama dengan urutan kedua. Artinya dua ini urutan ini bisa mengambil indeks. Nah, ini dua ini artinya mengambil sebelum indeks yang ke urutan kedua 0, 1, 2. Artinya dia akan mengambil 1 dan 2. Itu pengertian dari merujuk langsung ke indeks. Itu. Nah, sebaliknya, jadi istilahnya ada juga yang seperti ini 2 gitu. Artinya dia akan ngambil urutan yang paling belakang sebanyak 2 belakang. Artinya dia akan ngambil 3, 4, 5. Jadi akan diambil setelah 2 ini gitu. Nah, itu penggunaan dari slicing. Kita bisa memanfaatkan fungsi ibaratnya pengambilan indeks ya. Indeks ini bisa kita tentukan ada operasi-operasi menggunakan teknik mengambil urutan indeks ini. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan map. Map itu cukup sederhana ya. Artinya map itu menulis keyword diikuti dengan key-nya. Artinya kalau contohnya saya buat begini, katakanlah katakanlah mobil gitu ya, mobil map string, artinya isinya string, ini adalah integer.
jangan integer, string lah ya. Integer lah, integer. Ini jangan deh, bulan deh. Ini bulan, integer. Maka kalau saya ketik jika bulan sama dengan map string integer, maka ketika saya set bulan Januari adalah 1 bulan Februari dua, contohnya gitu lah sebenarnya ya. Maka secara ini sudah terbilang apa ya, sudah dibuat mapnya di sini nih, kita menentukan itu sudah bisa gitu lah. Sebenarnya sih bisa aja kita isi di sini di bulan ini sebenarnya. Kita coba dulu ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Empty Finland map bulan. Nah, kita dulu save go. Ini kan Januari. Sebenarnya sih kita bisa langsung isi di sini sebenarnya si bulan ini. Contohnya ini nggak usah, ini nggak usah, sama yang aja ya kan. Bulan ini kita isi kayak gini bisa harusnya. Januari adalah 1, Februari adalah 2 ya. Maka secara intinya sama kan, artinya apa namanya, secara penggunaan jadi sama gitu. Jadi ketika saya bilang bulan Januari ya, dia akan mengambil langkah Januari, hasilnya adalah 1 ya, F1. Nah, itulah secara penggunaan ya kalau ini map ya. Map. Jadi map itu adalah mencoba untuk apa namanya, menuliskan keyword ya. Menuliskan keyword bisa berupa string ya. Jadi ada yang istilahnya kode tipe map dengan bertipe string dan value bertipe integer, inilah itu gitu kan. Nah, ini secara penggunaan map. Nah, bagaimana secara menggunakan namanya struct. Nah, ini cukup menarik nih struct nih. Struct itu sebenarnya sih dia sama halnya juga seperti apa ya, map ya, string juga sama, array juga sama sebenarnya. Penerapan struct itu sebenarnya sih langsung ibaratnya itu sudah ada mappingan ya, ada mappingan sebuah data yang sudah ditentukan. Contohnya, katakan saya punya data mahasiswa lah gitu ya, maka saya buat tipe atau gini,
Mana ya? Contohnya tipe dah. Tipe student lah, mahasiswa, siswa, struct. Nah, ini kita tentukan tipe datanya, apa tipe variabel, katakanlah nama ini adalah sebuah string, tanggal lahir apa nama, untuk mahasiswa string, usia adalah integer gitu lah, katakanlah kita mulai dari. Nah, berarti secara ini kita sudah memiliki data struct, ya. Data struct ini berarti kita bisa isi datanya itu dengan menurunkan main instant ya. Jadi istilahnya kalau saya buat var m mahasiswa, nah, berarti m-nya itu sudah bisa saya gunakan loh. Sudah bisa saya istilahnya itu saya isi data m namanya Rudi, m nick namanya karena bilangnya sama usia fm usia. Ini kan 22 mana gitu. Nah, dari sini kita sudah menginsert data. Jadi ketika kita buat fmt random nama, maka kita bilang adalah m nama gitu ya. Usia. Maka secara penggunaan struct itu bisa kita turun error. Oh, usianya udah gede ini, kayaknya belum sama. 22, ini nggak bisa kan karena dia berupa integer, jadi constraint. Nah, inilah yang dibilang struct ya. Kita bisa turunkan dengan menggunakan mengisi data di dalam struct. Nanti ini kita berhubungan dengan API sih cukup banyak ya dengan struct. Nah, mungkin sih untuk dasar-dasar dulu di dalam penggunaan apa tadi array, slice, map, dan struct, kita sudah bisa mencoba mengimplementasikan bagaimana penggunaan data struktur di Golang. Nah, mungkin nanti habis video ini coba kita cari yang advance, bagaimana cara penggunaan struct yang lebih menantang lagi. Nah, ini adalah sebagai pengantar dulu tentang penerapan di struktur data di Golang. Nah, cukup di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman kawan-kawan menambah ilmunya pengetahuannya. Sekian dan terima kasih.